Mentari pagi menembus jendela kamar sederhana di sudut kota Bogor. Rani membuka tirai sambil tersenyum, menghirup udara segar dengan hati ringan. Ia adalah wanita berusia 30 tahun, berwajah teduh, penuh kelembutan dalam setiap gerak dan ucapannya. Pagi itu seperti biasanya, ia sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk suaminya, Arman. "Sayang, kamu mau teh manis atau kopi hari ini?" tanya Rani sambil membawa nampan kecil ke meja makan. Arman, pria berusia 34 tahun, baru selesai mandi dan menyisir rambut. Ia mengenakan kemeja kerja putih bersih. Sosoknya tenang, penuh tanggung jawab, dan jarang bicara banyak, tapi selalu hadir saat dibutuhkan. "Kopi saja, Ran. Hari ini jadwalnya padat. Kayaknya bakal pulang agak malam," jawab Arman sembari mengecek jadwal di ponselnya. Rani mengangguk, menyembunyikan sedikit rasa kecewa, tapi ia tetap tersenyum, mengantarkan kopi ke hadapan Arman. "Semangat ya, Mas. Hati-hati di jalan." Pernikahan mereka sudah berjalan hampir 6 tahun. Rumah mungil yang mereka tempati dibangun dari hasil jeripayah Arman sebagai manajer proyek bangunan. Rani sendiri sudah lama berhenti bekerja dan memilih fokus sebagai ibu rumah tangga. Keseharian mereka sederhana, penuh canda tawa kecil, dan saling dukung dalam diam. Saat sore mulai datang, pintu rumah Rani diketuk seseorang. Rani membuka pintu dan tersenyum cerah saat melihat siapa yang datang. "Riko, lama nggak kelihatan," serunya. Riko adalah sahabat lama Arman sejak masa kuliah. Seorang pria ramah, suka bercanda, dan sudah seperti keluarga sendiri. Ia sering datang berkunjung setiap beberapa minggu, membawa makanan atau sekadar ngobrol. "Kangen masakan Muran. Kamu masak apa sore ini?" "Wah, kebetulan banget. Aku masak soto ayam. Masuk ya." Rani menyambut Riko dengan hangat. Mereka duduk di ruang makan. Riko membantu Rani menyusun mangkuk dan piring sambil sesekali menggoda dengan candaan-candaan ringan. "Kalau Arman nggak buru-buru nikahin kamu duluan, mungkin aku yang bakal antre," ucap Riko sambil tertawa. Rani hanya tertawa kecil. Ia terbiasa dengan candaan Riko, yang baginya sudah seperti kakak sendiri. Tak ada sedikit pun rasa curiga atau pikiran buruk. Arman pulang menjelang pukul 9 malam. Wajahnya lelah, tapi ia tetap menyempatkan duduk sebentar di ruang tamu bersama Rani. Mereka berbagi cerita singkat, lalu Arman masuk ke kamar lebih dulu. Rani duduk sendiri sejenak di ruang makan. Ia melihat cangkir kopi Riko yang belum dicuci. Ia tersenyum kecil, mengingat obrolan mereka tadi. "Hidupku sempurna," bisik Rani dalam hati. Suami yang setia, rumah tangga yang tenang, sahabat-sahabat yang baik. Sudah sepekan sejak Riko terakhir datang. Hari-hari Rani kembali berjalan seperti biasa. Ia menjalani rutinitas rumah tangga dengan sabar, meski mulai terasa sepi. Arman, suaminya, semakin sibuk. Jam pulangnya kian malam, dan bahkan di akhir pekan, ia kadang harus keluar kota mendadak untuk pekerjaan proyek. Di awal pernikahan dulu, Rani selalu diajak Arman saat ada perjalanan dinas. Tapi belakangan, Arman lebih sering berangkat sendiri. Alasannya sederhana. "Nggak enak kalau kamu capek ikut jalan jauh, Ran." Rani mengangguk, tapi hatinya tidak selalu mengiyakan. Suatu siang, saat Rani baru selesai menyiram tanaman di halaman, sebuah motor berhenti di depan rumah. Ternyata Riko. Ia datang membawa sekotak kue bolu dan 2 gelas kopi kemasan. "Kebetulan aku lewat sini. Aku ingat kamu suka bolu pandan," ucap Riko sambil menyerahkan kotak itu. "Wah, makasih ya. Masuk dulu yuk." Riko duduk santai di ruang tamu. Ia menatap sekeliling dan tersenyum. "Rumah ini adem ya, sama kayak pemiliknya." Rani tertawa kecil. Mereka berbincang lama sore itu, topiknya ringan. Masa kuliah, rencana kerja,
bahkan lucu-lucuan tentang masa muda mereka dulu. Namun tanpa disadari, mata Riko sering menatap Rani lebih lama dari biasanya. Sementara Rani, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, merasa didengar, diperhatikan. Hari-hari berikutnya, Riko mulai lebih sering datang. Kadang ia hanya mampir 15 menit, kadang setengah jam. Selalu membawa sesuatu, roti, buah, atau hanya cerita lucu dari pekerjaannya. Arman tak mempermasalahkannya. Bahkan ia senang ada yang menemani Rani di rumah. Riko itu kayak keluarga. Aku tenang kamu gak sendirian di rumah, ucap Arman saat malam sebelum tidur. Rani tersenyum, tapi dalam hatinya muncul perasaan yang belum pernah ada sebelumnya, nyaman dengan pria lain. Saat Arman sudah tertidur, Rani keluar dan duduk di balkon seorang diri. Langit gelap, bulan separuh mengintip dari balik awan. Ia memeluk kedua lututnya, memandangi lampu-lampu kota dari kejauhan. Kenapa ya? Aku lebih banyak tertawa saat bersama Riko akhir-akhir ini, bisiknya. Apa karena Arman terlalu sibuk? Atau aku yang mulai berubah? Ia terdiam lama. Tak ada jawaban, yang ada hanya gemuruh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Bunyi notifikasi pesan masuk menyadarkan Rani. Setelah dibuka, ternyata pesan dari Riko. Terima kasih ya untuk semua obrolan sore tadi. Rasanya enteng banget. Kamu itu wanita yang luar biasa. Rani membaca pesan itu sambil tersenyum tipis. Ia membalas dengan singkat. Sama-sama Rit, senang bisa ngobrol juga. Ia tidak sadar bahwa dua kata singkat itu sedang membuka sebuah pintu yang selama ini tertutup rapat. Pintu yang bila terbuka terlalu lebar, bisa menghancurkan segalanya. Hari itu langit mendung. Rani berdiri di depan cermin, membetulkan kerudung yang sedikit miring. Hari ini ia berniat pergi ke pasar dan mampir ke toko bahan kue. Ia ingin membuat brownies kesukaan Arman, berharap bisa makan malam bersama seperti dulu. Setelah pulang dari pasar, Rani sibuk di dapur. Tapi saat sedang memotong bahan, ponselnya berbunyi. Pesan dari Arman. Ran, maaf, hari ini aku lembur lagi. Ada klien dari luar kota. Rani diam. Tangannya yang memegang spatula berhenti. Ia menarik napas panjang dan mencoba tersenyum. Nggak apa-apa, nanti kita bisa makan bareng weekend kan? Balasnya. Kita lihat ya, kalau proyeknya nggak molor. Itu bukan kali pertama Arman membatalkan janji, tapi sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dapur, aroma brownies memenuhi rumah, tapi tak ada yang menikmatinya. Senja turun, hujan deras sekali. Rani duduk di teras sambil menikmati secangkir teh. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti. Riko datang dengan basah kuyup. Aduh, hujannya deras banget. Aku nekat ke sini karena motorku tiba-tiba mogok pas banget dekat rumahmu. Ya Allah, kamu bisa masuk angin kalau diam di luar. Masuk, ayo cepat. Rani segera mengambil handuk dan menyerahkannya pada Riko. Ia mempersilakan Riko duduk di ruang tamu dan membuatkan teh hangat. Mereka duduk di sana, ditemani suara hujan yang memukul-mukul genteng rumah. Kamu baik banget, Ran. Udah lama aku gak ngerasa senyaman ini ngobrol sama orang, ujar Riko dengan suara pelan. Kamu juga baik, selalu datang di waktu yang gak terduga, jawab Rani tanpa sadar senyumnya sedikit lebih dalam. Riko menatapnya lama. Sekejap, suasana menjadi hening. Tak ada kata, hanya pandangan yang menggantung di antara mereka. Tapi Rani segera berdiri. Aku ambilkan baju ganti. Ada kaos Arman yang mungkin bisa kamu pakai sebentar. Setelah berganti baju dan hujan reda, Riko hendak pulang. Tapi sebelum keluar, ia sempat menatap Rani dengan sorot yang tak sama. Ran, kamu tahu nggak, kalau aku ketemu kamu sebelum Arman, mungkin hidupku akan jauh lebih berarti. Rani terdiam. Kalimat itu menggema dalam dadanya, seperti suara gema dalam ruang kosong.
ia tak menjawab, hanya mengantar Riko sampai pagar, lalu menutup pintu perlahan. Di ruang tengah, piring brownies masih utuh, dingin. Malam itu, Rani sulit tidur. Ia memutar-mutar ponselnya, membuka galeri, lalu menemukan satu foto. Potret Arman dan Riko saat ulang tahunnya tahun lalu. Mereka bertiga tertawa bersama. Kini, ia merasa asing di dalam foto itu. Ia bergumam dalam hati. Apa aku? Mulai salah langkah? Beberapa hari berlalu sejak kejadian hujan sore itu. Rani berusaha mengalihkan pikirannya. Ia sibuk membersihkan rumah, mencoba membuat kue baru, bahkan mulai kembali menulis di blog kecilnya yang lama tak tersentuh. Namun, diam-diam pikirannya selalu kembali ke sorot mata Riko saat mengucap kalimat itu. Kalau aku ketemu kamu sebelum Arman, mungkin hidupku akan jauh lebih berarti. Kalimat itu melekat seperti bayangan, membekas, membuat dadanya terasa sesak dan ia harus makan malam seorang diri lagi. Arman semakin sulit dihubungi, sering tak menjawab pesan Rani. Bila ditelepon, kadang sibuk, kadang hanya membalas dengan suara lelah dan cepat-cepat mengakhiri pembicaraan. Ran, jangan khawatir, aku kerja ini juga buat kita. Nanti kita bisa jalan-jalan kalau proyek ini kelar, kata Arman malam itu. Aku nggak minta apa-apa, Mas. Aku cuma ingin kita duduk makan bareng kayak dulu. Ran, jangan manja. Aku ini capek juga. Bisa nggak kamu ngerti? Ucapan itu membuat dada Rani terasa nyeri. Ia tidak membalas, hanya mematikan ponsel dan memeluk bantal lebih erat dari biasanya. Pagi harinya di tengah kesibukan rutinitasnya di rumah, sebuah pesan masuk dari Riko. Ran, aku dapat voucher makan siang dari kantor. Buat 2 orang. Mau nemenin aku? Nggak enak kalau makan sendiri. Rani ragu. Tapi dalam hati kecilnya, ia ingin merasa dihargai, didengar, dan tanpa berpikir panjang, ia membalas, boleh, tapi jangan lama-lama ya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Bukan tempat mewah, tapi nyaman dan jauh dari keramaian. Riko memesan makanan favorit Rani. Ia masih ingat. Obrolan mengalir seperti air, ringan dan hangat. Rani tertawa untuk pertama kalinya dalam seminggu. Di tengah percakapan, Riko menatapnya lama. Rani, kamu tahu nggak? Aku bisa aja pura-pura biasa. Tapi kenyataannya, aku selalu nungguin saat-saat kayak gini. Rani terpaku. Matanya bertemu mata Riko. Dan sesaat ada getar yang tak bisa dijelaskan. Riko, kita nggak seharusnya begini. Aku tahu. Tapi perasaan itu nggak selalu bisa diatur, Ran. Rani bimbang. Malam itu, Rani menatap cermin di kamarnya sendiri. Tatapannya kosong. Ia merasa bersalah, tapi juga marah. Bukan pada Riko, tapi pada keadaan, pada Arman, pada dirinya sendiri. Kenapa semuanya berubah? Aku masih ingin jadi istri yang setia. Tapi, kenapa rasanya aku seperti sendirian di pernikahan ini? Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak tahu harus memilih siapa. Tapi yang jelas, satu hal mulai mengganggu hatinya. Perasaannya kepada Riko bukan lagi sekadar sahabat. Sudah 2 hari, Rani tidak membalas pesan Riko. Ia memutuskan untuk menenangkan diri, menjauh, dan mencoba memperbaiki hubungannya dengan Arman. Dalam doanya, setiap malam, ia memohon agar hatinya tetap kuat menjaga pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun. Namun, sepi tetap terasa menusuk. Arman semakin dingin. Bahkan saat Rani berinisiatif menjemputnya dari kantor, Arman hanya berkata singkat, "Kamu nggak perlu repot, aku pulang sendiri." Rani berdiri terpaku di lobi kantor Arman. Malu. Ia tak tahu harus merasa apa. Di matanya sendiri, usahanya seperti tidak berarti. Rani pulang ke rumah yang sepi. Dia duduk di ruang tamu, menggenggam cangkir teh yang dari pagi tidak disentuh Arman.
Dalam hati, ia mulai menyusun tujuan. Aku ingin dicintai dengan cara yang sederhana, didengar, diperhatikan, dan dihargai. Itu saja. Ia tidak ingin berpaling dari Arman. Tapi jika satu-satunya yang ia pertahankan justru membuatnya hancur perlahan, apakah masih pantas ia terus bertahan? Rani akhirnya mengambil keputusan kecil. Ia menulis sebuah surat. Surat untuk Arman. Isinya sederhana. Apa yang ia rasakan, betapa kesepian dirinya, dan betapa ia ingin diperjuangkan, bukan hanya diberi janji. Ia tidak berharap Arman langsung berubah, tapi ia ingin suara hatinya terdengar, meski hanya lewat kata. Hari berikutnya, Riko mengirim pesan singkat. Aku tahu kamu menjauh. Maaf kalau semua jadi rumit. Tapi, aku cuma mau tahu satu hal. Apa kamu bahagia? Rani tak langsung menjawab. Tapi malam itu, tanpa rencana, mereka bertemu. Rani baru saja keluar dari minimarket dekat rumah saat melihat Riko berdiri di pinggir jalan, seperti sengaja menunggu. Rani, aku nggak akan paksa kamu milih. Tapi kamu berhak bahagia. Kalau aku cuma bikin kamu tambah bingung, aku siap pergi. Aku nggak tahu, Rich. Aku benar-benar nggak tahu. Kalau suatu hari kamu lelah jadi istri yang tak dianggap, ingat satu hal. Ada seseorang yang siap mencintai kamu tanpa syarat, bahkan hanya dari kejauhan. Rani hanya diam, tapi sorot matanya penuh air. Ia tak ingin kehilangan Arman, tapi ia juga tak sanggup terus hidup dalam kehampaan. Keesokan harinya, surat Rani diletakkan di atas meja kerja Arman. Tapi tak ada balasan, tak ada perubahan. Justru sore itu Arman pergi keluar kota, tanpa pamit langsung. Hanya pesan singkat. Ada rapat mendadak, 3 hari, mungkin lebih. Jaga rumah, ya. Rani menatap layar ponsel, itu cukup lama. 3 hari, 3 malam, sendirian, lagi dan lagi. Ia menarik napas panjang dan berkata dalam hati, mungkin inilah waktunya aku memutuskan. 3 hari berlalu, tak ada kabar dari Arman, dan Rani pun tidak berniat bertanya, walau cuma pesan singkat. Rani mulai terbiasa hidup sendiri. Ia memasak untuk dirinya, menyiram tanaman, dan tidur tanpa menanti siapapun. Tapi semakin ia mencoba kuat, semakin hatinya terasa kosong. Rani membuka kembali buku harian lamanya. Di dalamnya tersimpan banyak cerita indah tentang awal-awal pernikahan mereka. Foto Arman menyuapinya saat sakit, tiket bioskop pertama mereka, surat kecil dari Arman yang ditulis saat ulang tahun. Ia menangis. Dulu, aku begitu dicintai, tapi kenapa semua rasa itu hilang begitu saja? Sore itu, Riko kembali muncul. Ia tidak membawa janji. Tidak membawa gombalan, ia hanya datang dan duduk bersama Rani di teras. Aku tahu aku salah kalau berharap kamu berpaling dari suamimu, tapi aku juga salah kalau berpura-pura nggak peduli sama kamu. Rani menunduk, tangannya meremas ujung kerudungnya. Aku lelah, Rich, tapi aku juga takut. Takut ditinggal, takut kehilangan arah, takut salah memilih, takut melukai siapapun. Riko menghela napas. Kalau kamu butuh waktu, aku akan beri. Tapi jangan habiskan hidup kamu hanya untuk bertahan di tempat yang membuatmu perlahan hilang. Obrolan mereka terhenti saat ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Suara wanita terdengar dari seberang sana. Ibu Rani, mohon maaf, saya sekretaris Pak Arman. Beliau sakit saat rapat dan sedang dirawat. Tapi beliau melarang kami memberitahu siapapun, termasuk istri. Rani membeku. Kenapa? Dia tidak mau aku tahu. Maaf Bu, saya rasa. Mungkin karena sejak beberapa bulan terakhir, beliau sering terlihat tertekan. Kami semua mengira ada masalah keluarga. Air mata Rani mengalir pelan. Seketika, ia sadar. Di balik semua kesibukan dan sikap dingin Arman, mungkin ada luka yang tak ia lihat. Rani berkemas dan langsung ke rumah sakit.
Tawaran Riko untuk mengantar ditolak Rani. Setiba di rumah sakit, ia menanti di lorong, hingga akhirnya bisa masuk. Arman terbaring lemah, matanya tertutup, tapi saat merasakan tangan Rani menggenggam tangannya, matanya terbuka perlahan. "Rani, kamu tahu, aku istrimu, men. Sejauh apapun kamu pergi, aku tetap bisa merasakannya." Arman menatapnya lama. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia menangis di depan Rani. "Maaf, aku terlalu sibuk mengejar hidup, sampai lupa siapa yang selalu menunggu pulang." Rani mengurus Arman menyuapi makan, lalu minum obat. Arman istirahat, lalu Rani keluar dan duduk di taman kecil di belakang rumah sakit. Di tangan kirinya masih ada bekas genggaman Arman. Di tangan kanannya ada pesan Riko yang belum dibuka. "Kalau kamu bahagia di sana, aku akan pergi. Tapi kalau tidak, aku akan selalu ada." Rani menatap langit malam yang tenang. "Aku ingin bahagia, tapi kali ini aku ingin bahagia tanpa menyakiti siapapun." Pulang dari rumah sakit, Rani merasa lebih ringan. Arman memintanya untuk tetap tinggal di rumah sakit selama masa pemulihan. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, mereka berbicara dari hati ke hati. Arman mengakui, ia merasa tertekan dengan pekerjaannya, takut gagal membahagiakan Rani, dan itulah alasan ia menjauh. Namun setelah beberapa hari, semuanya kembali dingin. Arman sibuk lagi dengan ponsel dan laptopnya. Rani merasa ia hanya diinginkan saat Arman sedang rapuh, bukan saat ia sehat dan sibuk. "Mas, kamu bilang ingin berubah," ucap Rani suatu malam. "Aku berusaha, Ran, tapi kamu tahu, kerjaanku nggak bisa ditinggal. Kamu bisa tetap kerja dan tetap jadi suami. Aku nggak minta banyak, Mas." Arman terdiam sejenak. "Kalau kamu merasa aku bukan suami yang baik, ya sudah, kamu bebas memilih jalanmu sendiri." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk tanpa darah. Kata-kata yang terdengar pasrah, namun menyakitkan. Di saat yang sama, Riko mulai menjauh. Ia berhenti menghubungi Rani. Tidak ada pesan, tidak ada ajakan bertemu. Rani tahu itu yang terbaik. Tapi anehnya, rasa kehilangan justru semakin kuat. "Apa aku terlalu bergantung pada perhatian orang lain untuk merasa hidup?" pikir Rani. Ia merasa terjebak, tak bisa maju, tapi tak juga bisa mundur. Arman tak benar-benar kembali, dan Riko pun perlahan pergi. Rani duduk di ruang tengah, menatap dua benda di meja kecilnya. Pertama, album foto pernikahannya dengan Arman. Kedua, sebuah buku harian berisi pesan-pesan dari Riko yang pernah ia salin. Ia menutup kedua benda itu, lalu menulis surat baru. Tapi kali ini bukan untuk Arman, bukan juga untuk Riko, melainkan untuk dirinya sendiri. Isi surat itu, "Rani, kamu tidak salah mencintai, tapi kamu akan salah jika kamu terus mengabaikan dirimu sendiri. Bahagia itu bukan berarti sempurna, tapi cukup tahu kapan harus bertahan dan kapan harus merelakan." Hari itu, Rani menemui Riko untuk yang terakhir kalinya. Mereka duduk di taman kota, tempat mereka dulu pernah duduk bersama. "Riko, aku datang bukan untuk memilih kamu, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Aku mengerti, Ran. Kamu tetap perempuan yang aku hormati, apapun pilihanmu. Aku nggak bisa lanjut dengan Arman kalau hatiku masih menggantung. Dan aku nggak bisa mencintaimu kalau aku masih setengah hati." Mereka berpisah dengan sunyi. Tidak ada janji, tidak ada harapan. Pagi itu, suasana rumah begitu hening. Rani berdiri di depan jendela, menggenggam koper kecil berisi pakaian secukupnya. Di meja, sudah tertata sebuah amplop berisi surat yang ia tulis untuk Arman. Ia tak pergi dengan marah, tak juga dengan dendam, tapi dengan hati yang bulat. Setelah berkali-kali mencoba bertahan, isi surat itu sederhana
namun dalam. Mas Arman, aku pernah mencintaimu begitu dalam, tapi dalam perjalanan ini, aku kehilangan diriku sendiri. Aku sudah mencoba bertahan, menunggu, memberi ruang, tapi tak ada tangan yang menyambut. Jadi hari ini, aku pamit, bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku ingin kembali mencintai diriku sendiri. Jika nanti kita bertemu lagi sebagai dua orang yang lebih dewasa, semoga kita bisa saling memaafkan. Jaga diri, Mas. Rani. Malamnya, Arman pulang lebih awal. Saat mendapati rumah kosong dan membaca surat itu, ia langsung menghubungi Rani. Rani, kamu di mana? Maksudnya apa ini? Aku nggak pergi dengan orang lain, Mas. Aku hanya pergi untuk menemukan kembali hidupku. Kamu tahu ini kelihatan kayak kamu menyerah. Tidak, Mas. Ini justru saat aku mulai berani. Aku nggak ingin lagi mencintai seseorang yang bahkan tak bisa meluangkan waktu untukku. Arman terdiam di seberang. Kalau kamu benar-benar ingin memperjuangkan aku, temui aku. Tapi kali ini, bukan sebagai suami yang merasa punya hak, tapi sebagai manusia yang ingin mencintai kembali. Telepon pun ditutup. Rani pindah ke rumah kontrakan kecil tak jauh dari tempat tinggal lamanya. Ia mulai bekerja kembali di sebuah butik sederhana, sesuatu yang dulu ia tinggalkan demi menjadi istri yang penuh waktu. Setiap hari, ia belajar untuk hidup sendiri. Belajar membedakan antara cinta yang membuat bertumbuh dan cinta yang membuat hilang arah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Sudah 3 minggu sejak Rani meninggalkan rumah. Kontrakannya mungil, namun bersih dan tenang. Setiap pagi ia membuka jendela, menyeduh kopi sendiri, lalu berangkat bekerja di butik kecil milik temannya. Wajahnya mulai cerah, langkahnya ringan, dan senyumnya tak lagi dipaksakan. Di butik itu, Rani menemukan kembali siapa dirinya. Ia kembali merancang pakaian, berbincang dengan pelanggan, dan merasakan hidup yang ia rindukan. Hidup yang dulu tertelan dalam rutinitas sebagai istri yang terus menunggu. Mbak Rani, desain Mbak kemarin laku keras. Banyak pelanggan suka, ujar temannya dengan semangat. Rani tersenyum. Terima kasih ya. Rasanya sudah lama aku nggak merasa sepenting ini. Namun, tepat saat semuanya mulai berjalan baik, masa lalu datang lagi, mengetuk. Hari Jumat sore, saat Rani hendak pulang, ia mendapati sosok Arman berdiri di depan kontrakan kecilnya. Tidak dengan marah, tidak dengan tuntutan, melainkan dengan mata sembab dan ekspresi lelah. Boleh bicara sebentar? Silakan. Mereka duduk di bangku panjang depan kontrakan. Sunyi, tak ada suara selain angin dan dedaunan kering. Aku tahu aku bukan suami yang baik. Aku juga tahu kamu punya hak untuk pergi. Aku nggak pergi karena benci, Mas. Tapi karena aku lelah menjadi satu-satunya yang berjuang. Dan aku baru sadar semua itu saat kamu benar-benar nggak ada. Arman menatap Rani dalam-dalam. Aku nggak akan minta kamu balik sekarang. Tapi aku ingin kita mulai dari awal. Bukan sebagai suami istri, tapi sebagai dua orang yang pernah saling mencintai. Rani terdiam. Kamu mau apa, Mas? Temani aku. Bukan di rumah, bukan sebagai istri, tapi sebagai teman. Sekali saja, bantu aku memperbaiki apa yang sudah rusak. Kalau setelah itu kamu tetap ingin pergi, aku nggak akan tahan. Rani bingung. Kenapa sekarang, Mas? Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangan kamu. Rani merenung. Ia tahu perasaannya belum hilang sepenuhnya. Tapi ia juga tahu luka di hatinya belum sembuh seluruhnya. Terkadang, kesempatan kedua bukan tentang kembali, tapi tentang menemukan cara baru untuk saling melihat tanpa luka lama. Aku akan temani kamu, Mas. Tapi kali ini bukan sebagai istri, melainkan sebagai seseorang yang ingin tahu apakah kita masih bisa menemukan cinta yang lebih sehat dari sebelumnya. Minggu pagi yang hangat. Rani berdiri di depan rumah lamanya
Kali ini bukan sebagai istri yang pulang, tapi sebagai seorang teman yang ingin melihat apakah luka bisa disembuhkan oleh waktu dan niat yang tulus. Arman membuka pintu dengan raut wajah gugup. "Silakan masuk." Rani melangkah masuk. Tak banyak yang berubah di rumah itu, kecuali suasana yang kini terasa berbeda. Tak ada tekanan, tak ada tuntutan. Hanya dua orang yang mencoba berbicara dari hati ke hati. Mereka duduk di ruang makan. Sarapan sudah disiapkan oleh Arman, nasi goreng sederhana dan teh manis. "Ini mungkin aneh buat kamu, tapi aku belajar masak sedikit," ucap Arman sambil tertawa kaku. "Ini pertama kalinya kamu masak sendiri sejak kita menikah," jawab Rani, tersenyum kecil. Mereka makan dalam diam. Tapi diam itu kini tak lagi canggung, hanya butuh waktu. Setelah makan, mereka menonton televisi bersama, film lama yang dulu mereka sukai. Saat adegan lucu muncul, mereka tertawa, bukan karena filmnya, tapi karena kenangan yang mengalir kembali. Mereka kemudian duduk di teras. "Mas, kamu tahu, selama ini aku bukan cuma butuh uang belanja atau rumah nyaman. Aku cuma butuh kamu ada. Aku tahu, dan aku menyesal sudah menutup telinga terlalu lama. Dulu aku kira cukup jadi penyedia, tapi ternyata aku gagal jadi teman hidup." Rani mengangguk pelan. "Aku pun salah karena pernah berharap kamu berubah tanpa tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan." Arman menatap Rani dengan mata yang lembut. "Kalau kamu memberi waktu, aku mau belajar. Bukan jadi seperti dulu, tapi jadi lebih baik. Tanpa janji, tapi dengan usaha." Selama beberapa minggu berikutnya, Rani dan Arman bertemu setiap akhir pekan. Mereka berjalan ke taman, memasak bersama, dan bahkan mengunjungi butik tempat Rani bekerja. Arman mulai mengenal sisi Rani yang dulu tak ia perhatikan. Dan Rani mulai melihat sisi Arman yang lebih manusiawi. Bukan sekadar suami, tapi pria yang juga punya rasa takut, penyesalan, dan harapan. Suatu hari, di bawah langit senja, Arman bertanya pelan, "Kamu bahagia sekarang? Lebih dari sebelumnya? Apa kamu mau mulai lagi dari awal? Tapi kali ini, dengan versi kita yang lebih jujur?" Rani tersenyum, menatap langit yang mulai oranye keemasan. "Kalau kita sama-sama belajar mencintai tanpa saling menghapuskan, mungkin kita bisa mulai menulis cerita baru." Waktu berjalan, hubungan Rani dan Arman perlahan berubah dari hambar menjadi hangat, dari penuh luka menjadi ruang untuk saling sembuh. Mereka tak langsung kembali sebagai suami istri, tapi mereka memulai ulang sebagai dua sahabat yang saling terbuka. Suatu sore, Rani mengajak Arman ke kafe kecil yang sering ia datangi. "Mas, aku ingin kita ngobrol sebagai dua orang dewasa, bukan pasangan." "Aku siap, Ran." Rani lalu mengeluarkan dua kertas kosong dan dua pena. "Tuliskan hal-hal yang pernah menyakitimu selama pernikahan kita, tapi tidak pernah kamu ucapkan. Setelah itu kita saling baca." Arman tampak ragu, tapi akhirnya menulis. Beberapa menit kemudian, mereka saling bertukar kertas. Isinya bukan tentang saling menyalahkan, tapi tentang luka yang dipendam dan keinginan untuk dimengerti. Tentang kesepian yang disembunyikan, harapan yang tak terucap, dan kekecewaan yang akhirnya meledak dalam diam. Setelah membaca, mereka saling menatap. Tak ada kata, tapi ada kejujuran, ada pengakuan. Dan akhirnya, air mata. "Aku minta maaf karena terlalu lama membungkam suaramu," ucap Arman lirih. "Aku juga minta maaf karena terlalu lama memendam dan akhirnya memilih pergi, bukan bicara," jawab Rani. Tanpa aba-aba mereka berpelukan. Bukan pelukan pasangan, tapi pelukan dua manusia yang memilih untuk saling memahami, bukan saling menghakimi. Di tengah semua usaha itu, mereka menyadari satu hal, cinta bukan tentang sempurna atau tidak, tapi tentang dua orang yang memilih untuk terus tumbuh bersama meski pernah hancur. Rani,
Yang dulu hanya ingin dimengerti, kini belajar untuk juga memahami. Arman, yang dulu merasa cukup dengan diam, kini belajar bahwa kehadiran adalah tentang keterlibatan hati, bukan sekadar fisik. Suatu hari, Arman bertanya, "Ran, kamu ingin kembali ke rumah?" Rani tersenyum, lalu menjawab, "Bukan rumahnya yang penting, Mas, tapi siapa yang menunggu di dalamnya." Arman mengangguk. "Kalau begitu, izinkan aku jadi rumah itu. Rumah yang bisa kamu pulang kapanpun kamu butuh. Aku belum janji akan kembali sebagai istrimu, Mas. Tapi aku akan tetap ada sebagai teman yang tak lagi pergi diam-diam." 1 tahun telah berlalu sejak Rani meninggalkan rumah yang pernah ia sebut tempat pulang. Dalam 1 tahun itu, banyak hal berubah. Bukan karena waktu yang berlalu, tapi karena hati yang memilih untuk belajar, memperbaiki, dan memaafkan tanpa harus kembali ke tempat yang sama. Kini, Rani dan Arman tidak lagi tinggal serumah, tapi mereka saling mengunjungi, saling bicara, dan saling mendukung sebagai sahabat, sebagai dua orang yang pernah saling mencintai, dan kini saling menghormati. Rani tidak memaksakan diri untuk kembali menjadi istri. Ia memilih jalan yang lebih tenang, menjadi pribadi yang utuh, dengan atau tanpa status. Dan Arman, ia tak lagi menuntut. Ia mendampingi Rani dari kejauhan, dengan cara yang tak mengikat. Suatu sore, Rani duduk di tepi danau, memegang buku catatan kecil. Ia menulis surat, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk Rani, wanita yang dulu takut bicara, tapi kini berani mendengar isi hatinya. Dulu kamu diam karena takut menyakiti. Dulu kamu pergi karena tak tahu cara bertahan. Tapi hari ini, kamu belajar bahwa meninggalkan bukan selalu berarti kalah. Kamu pergi bukan karena tak cinta, tapi karena ingin dicintai dengan lebih sehat. Kamu kembali, bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia yang utuh. Rani, kamu tak perlu sempurna untuk dicintai, dan kamu tak harus kembali ke masa lalu untuk bisa bahagia. Cinta itu bukan hanya tentang siapa yang tetap tinggal, tapi juga tentang siapa yang tumbuh bersamamu, meski dari tempat yang berbeda. Rani menutup buku itu sambil tersenyum. Kisah Rani bukan tentang seorang wanita yang selingkuh karena bosan, bukan juga tentang suami yang tak mengerti istri, tapi tentang dua manusia yang pernah saling menyakiti dan memilih untuk saling menyembuhkan tanpa paksaan. Cinta yang matang bukan yang selalu memaksa untuk bersama, tapi yang cukup kuat untuk berkata, "Kita baik-baik saja, meski tak seperti dulu." Dan dalam perjalanan itu, Rani membuktikan satu hal, meninggalkan bukan akhir, jika yang kamu temukan setelah itu adalah dirimu sendiri.